المحظورة في هذا الليل الذي اليوم نحن سنبحث عن proses PPK dan peranan bahasa pertama dalam pemerolehan bahasa kedua eh, yang akan disampaikan oleh Ustadz Misbahul Umam dan Ustadzah Mildayani. Fa'alaihima falyatafaddala mashkuran. Hal ma'ana Ustadz Misbahul Umam? نعم نعم أستاذ. تفضل أستاذ مصباح الإمام أو أستاذة ميلتياني الذي سيبدأ أو ستبدأ. شكرا أستاذ. مهم. هل واضح الشاشة؟ واضح. واضح. طيب. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahli sidqi wa wafa. Sayyibul Fadilah Al-Ustadz Dr. Ibnu Samsul Huda wa asdiqai al-ahibba wal a'izza fi hadhil lailah al-mubarakah. Ismahuli an uqaddimalakum al-bayanat asyarhiyah au ardan taktimian tata'alluqu bi ilmi iktisabil lugha asaniyah tahtal maudu al-amaliyah fi iktisabil lugha asaniyah wa dawratu al-lugha al-ula fi iktisabil lugha asaniyah au fil lugha al-Indonesia, yakni proses BBK dan peranan bahasa pertama dalam PBK. Pada materi kali ini kami akan mengangkat tentang proses pemerolehan bahasa kedua dan peranannya bahasa pertama dalam pemerolehan bahasa kedua. Definisi dan urgensi PBK. PBK adalah salah satu kajian di bidang linguistik terapan yang membahas bagaimana bahasa, khususnya bahasa kedua, dikuasai atau diinternalisasi oleh pembelajar. Kemudian PBK tidak boleh dipandang sekedar sebagai hafalan kosakata, melainkan sebuah proses kognitif sekaligus sosial yang berlangsung terus-menerus. PBK menjadi instrumen strategis untuk membentuk kompetensi global atau global competence, terutama dalam komunikasi lintas budaya, akses ilmu pengetahuan internasional, dan pengembangan karir di dunia digital yang semakin tanpa batas. Berikutnya, An-Namudaj Al-Am li Amaliyah Iktisabil Lugha Asaniyah atau model umum proses PBK. Di sini ada beberapa alur dalam proses, yaitu at-tadrij, ya, alurnya yaitu pertama adalah al-madkhalat input, kemudian al-madkhalat al-mustau'abah atau al-isti'ab al-lugawi yaitu intake, kemudian al-lughah al-mutadahilah atau disebut juga dengan al-lughah al-bainiyah yaitu interlanguage, kemudian yang terakhir adalah al-intaj atau output. Proses PBK. Proses PBK mengikuti alur input yang diterima, kemudian sebagian input itu menjadi intake,
dan membentuk interlanguage, serta terakhirnya adalah menghasilkan output. Interlanguage di sini adalah sistem bahasa sementara yang meskipun salah tetap konsisten. Urgensinya adalah kesalahan bukan kegagalan, melainkan bukti perkembangan bahasa pembelajar. Jadi dalam proses iktisabul lughah itu semakin banyak input maka semakin besar pula intake dan interlanguage yang ia terima. Tentunya eh, input di sini serta-merta mempengaruhi perkembangan kemampuan atau kompetensi bahasa yang ia terima. Tentunya dalam interlanguage di sini adalah seorang pembelajar pasti akan mengalami beberapa hal yang menurut saya itu masih wajar meskipun dalam berbahasa dia banyak yang kurang pas dalam kaidahnya maupun dalam struktur katanya. Kemudian untuk simulasi proses PBK-nya adalah pertama adalah input semua bahasa yang ia didengar atau dibaca oleh pembelajar yaitu exposure terhadap bahasa target. Di sini exposure maksudnya adalah paparan. Semua yang ia dengar, semua yang ia baca itu merupakan input yang ia peroleh. Kemudian dari input yang ia peroleh, maka proses berikutnya adalah intake. Intake itu bagian dari input yang dipahami, diperhatikan, dan disimpan dalam memori oleh pembelajar untuk digunakan dalam sistem bahasanya. Jadi intake itu bagian input yang ia pahami karena dari intake itu pembelajar menyeleksi mana yang ia pahami dan mana yang ia tidak pahami. Kemudian setelah dari intake maka menuju ke interlanguage. Sistem bahasa sementara dan internal yang dibangun pembelajar dari intake yang ia pahami. Artinya di dalam interlanguage itu pembelajar terkadang menciptakan aturan internal tersendiri. Jadi meskipun dia mendapatkan intake hanya beberapa sebagian yang ia pahami dalam proses pemerolehan bahasanya, interlanguage ini menjadikan seorang pembelajar itu memiliki aturan tersendiri dalam berbahasa meskipun dalam kaidahnya itu sering keliru. Kemudian setelah mendapatkan feedback, kemudian diperbaiki, akhirnya dia mengeluarkan output, yaitu bentuk produksi bahasa yang menunjukkan tingkat perkembangan interlanguage pembelajar. Contoh dalam bahasa Arab. Eh, contoh dalam bahasa Arab, input Hasan yadhabu ilal madrasah. Atau kalau lengkapnya Hasanu yadhabu ilal madrasati. Kemudian proses intiknya adalah Hasan yadhab ilal madrasah. Artinya siswa memahami arti kata yadhabu itu pergi dan madrasah itu sekolah. Tetapi belum paham fungsi ilah atau kasroh pada akhir kata. Dengan kata lain, seorang pembelajar hanya mengetahui oh artinya Hasan nama orang, yadhabu itu pergi, tapi tidak tahu apa fungsi ilah, apa fungsi majrur, dan apa fungsi dari huruf mudharaah yang disesuaikan dengan domir dari subjek itu sendiri. Kemudian interlanguage. Hasan yadhab al madrasah. Ia menghilangkan kata ilah dan tetap konsisten seperti itu dalam kalimat lain. Jadi dia selalu mengutarakan ketika dia mengatakan Hasan pergi ke sekolah, dia selalu mengatakan Hasan yadhab madrasah. Dia sering tidak menggunakan kata ilah. Dia menggunakan istilah sendiri tanpa mengecek apakah itu benar atau salah. Dan itu masih labil, artinya masih proses perkembangan. Nah, setelah dikasih feedback, ternyata imbuhannya kurang, kemudian harokatnya kurang, oh ternyata domirnya salah. Lalu terjadilah proses output di mana dia membenahi kalimat yang ia utarakan dengan sempurna. Akhirnya menjadi Hasan yadhabu ilal madrasati.
Jadi setelah mendapat umpan balik, siswa mampu menghasilkan kalimat yang benar. Kemudian ada beberapa teori dalam PBK. Sebenarnya ini sudah disampaikan, cuma saya menyinggung sedikit, yaitu eh, teori comprehensible input yang digagas oleh Crescent tahun 1982. Bahasa akan diperoleh jika pembelajar menerima input yang dapat dipahami. Ya, I+1. Maksudnya I+1 di sini adalah kemampuan yang ia peroleh saat ini, dan +1 adalah tambahan atau input tambahan di atasnya. Jadi misalnya kalau kemarin diajarkan hanya jumlah ismiyah, kemudian hari ini ia mendapatkan tambahan jumlah ismiyah dengan kata sifat misalnya. Misalnya al-mudarrisu yadhabu ilal madrasah, kemudian berikutnya ia mendapatkan keterangan waktu, keterangan apa namanya, keterangan tempat dan lain sebagainya. Jadi prosesnya ini mendapatkan apa tambahan di atasnya, naik di atasnya. Kemudian berikutnya adalah materi bahasa itu harus sedikit lebih sulit dari kemampuan sekarang agar menantang tapi tetap bisa dipahami. Fokusnya adalah pemahaman sebelum produksi. Teori dalam PBK yaitu Swain Output Hypothesis 1985. Produksi bahasa atau berbicara menulis penting karena memaksa pembelajar memproses bentuk bahasa dengan lebih sadar. Jadi di sini sifatnya adalah memaksa. Jadi istilahnya itu passed output, memaksa seorang pembelajar untuk berbicara. Dengan mengeluarkan bahasa, pelajar menyadari kekurangan lalu memperbaikinya. Jadi sifatnya adalah porsi prakteknya lebih besar daripada porsi teori. Fokusnya adalah produksi aktif mendorong perkembangan. Berikutnya teori long interaction hypothesis. Pemerolehan bahasa dipercepat melalui interaksi karena ada negosiasi makna. Maksudnya negosiasi makna di sini adalah ketika pelajar salah paham lalu bertanya, mereka mendapatkan input lebih jelas. Jadi langsung diklarifikasi, langsung ditanya mana yang salah, langsung diperbaiki. Itu namanya ada negosiasi makna dalam proses pemerolehan bahasa. Fokusnya adalah interaksi dan komunikasi dua arah. Kemudian ada Pineman atau processability theory, ada urutan keterolahan struktur bahasa. Tidak bisa dipelajari sekaligus. Misalnya pelajar lebih dulu menguasai bentuk sederhana kata sebelum struktur kompleks. Contohnya pertama mungkin kalau jumlah ismiyah itu hanya apa namanya, hanya kata-kata dasar yang sederhana, kemudian nanti setelah berkembang ditambahi dengan kaidah-kaidah yang lainnya. Fokusnya adalah urutan alami perkembangan gramatika. Kemudian faktor yang mempengaruhi proses PBK, al-awamil ad-dahiliyah yaitu al-umr, ad-dafiyah, al-istidad al-lugawi, al-awamil, sedangkan al-awamil al-kharijiyah yaitu at-ta'arud, at-ta'limat, at-taqdi ar-rajiyah, dan yang terakhir ada istilah at-tajamud al-lugawi, tawakuful lugha al-bainiyah, anit tatawur. Keberhasilan PBK dipengaruhi faktor internal yaitu al-umr, kemudian adafiyah, motivasi, kemudian al-istidad al-lughawi, strategi belajar. Kemudian faktor eksternalnya adalah at-ta'arud, kualitas input, kemudian metode pengajaran, dan at-taghdiyah ar-roji'ah, feedback atau umpan balik. Namun tidak semua pembelajar mencapai tingkat mahir karena ada fenomena fossilization atau fenomena ketika interlanguage berhenti berkembang pada tingkat tertentu sehingga pembelajar tidak lagi mengalami kemajuan dalam pemerolehan bahasa kedua meskipun tetap menerima input bahasa. Nah, istilah at-tajamud al-lughawi di sini adalah seorang pembelajar meskipun dia selalu mendapatkan input yang baru, tetap saja dia salah mengucapkan. Misalnya
eh, Ahmad yadhabu ilal madrasah. Ketika Ahmad diganti dengan Ahmad wa Sulaiman, tetap saja dia menggunakan Ahmad wa Sulaiman yadhabu ilal madrasah, bukan yadhaban ilal madrasah. Itulah yang disebut dengan at-tajamud al-lugawi. Karena seorang pembelajar tetap dengan versinya dia, meskipun dia itu menerima input, berbagai input, tetapi dia tetap menggunakan kaidah itu untuk memudahkan dia untuk berbicara. Nah, untuk berikutnya akan disampaikan oleh Uhtina Ustadzah Mildayani. Falyatafaddal maskuro. Syukron Ustadz Misbahul Umam. Pembahasan selanjutnya akan kita lanjutkan di peran bahasa pertama terhadap pemerolehan bahasa kedua. Di sini perannya itu ada peran positif dan juga ada peran negatif. Peran positifnya itu yang pertama itu sebagai landasan pengetahuan linguistik. Jadi dari bahasa pertama itu kita mengetahui landasan-landasan eh, pembelajaran berbahasa itu sendiri. Yang kedua sebagai alat pembanding juga atau analisis kontrasif. Jadi dalam ketika kita menjelaskan, kita mengajarkan dalam proses pembelajaran itu kita bisa ketika tidak memahami bahasa kedua, kita bisa menggunakan bahasa pertama sebagai pembanding. Yang ketiga itu sebagai media penjelasan awal, selanjutnya sebagai pendukung juga proses transfer positif. Adapun peran negatifnya akan terjadi interferensi linguistik. Interferensi linguistik itu pengaruh bahasa pertama terhadap bahasa kedua yang menyebabkan kesalahan. Kesalahannya itu baik dari fonologinya, morfologi, sintaksis, dan sebagainya. Kemudian juga ada kesalahan pengucapan, kemudian kesalahan makna, perbedaan makna antara bahasa pertama dengan bahasa kedua. Kemudian ketergantungan juga pada penerjemah penerjemah literlek gitu ya, sesuai dengan bahasa Indonesia. Yang selanjutnya setelah peran bahasa pertama, selanjutnya nah ini bentuk konkret contoh transfer bahasa pertama dalam pembelajaran bahasa Arab. Transfer bahasa itu yang tadi sudah sedikit disinggung, ada bentuk fonologisnya, pengucapan, kemudian bentuk gramatikal, tata bahasa, leksikal, kosakata, semantik, makna, pragmatis, penggunaan bahasa. Fonologis, gramatikal, dan selanjutnya itu kemarin mungkin sudah dijelaskan juga. Mungkin nanti kalau kita masih ada yang belum paham, kita bahas kembali. Next, selanjutnya. Nah, ada fenomena dalam pemerolehan bahasa kedua itu. Fenomena yang sering terjadi itu dengan adanya proses pemerolehan bahasa kedua itu ada transfer bahasa tadi atau interferensi baik positif maupun negatif. Kemudian juga ada interlanguage atau bahasa antara yang sudah dijelaskan Ustadz Umam tadi, antara bahasa eh, anak menggunakan bahasa keduanya itu yang belum sampai kepada bahasa berkedua yang sesungguhnya. Kemudian ada fosilisasi, di situ berhenti belajar dan berkembang. Artinya ketika ada kesalahan-kesalahan dalam pengucapan, eh, peserta didik cenderung tidak mau untuk memperbaiki bahasanya, tidak memperbaiki pola yang salah tersebut. Contohnya mungkin selama ini taunya yadhabu gitu. Kemudian masuk kata ana menjadi ana yadhabu, kurang lebih seperti itu. Dan ketika tidak mau belajar, maka kondisi bahasanya eh, seperti fosil, ada pembekuan seperti itu. Kemudian ada overgeneralisasi. Overgeneralisasi itu penerapan bahasa yang terlalu luas. Kemudian ada alih kode mencampur dua bahasa dalam satu tuturan. Contohnya, saya mau pergi ke ini, saya mau pergi ke maktabah seperti itu.
Nah, jadi ada dalam dua bahasa, bahasa pertama, kemudian ada bahasa kedua yang digunakan. Kemudian variasi individual yang tadi sudah disampaikan itu yang menjadi apa tadi? Ada Faktor. usia, kemudian motivasi, gaya belajar, dan juga kepribadian. Dan juga ada pengaruh faktor sosial dan afektif, baik dari emosional maupun lingkungan. Next, Ustadz. Nah, dalam PBK itu ada beberapa hipotesis. Hipotesis di sini yang pertama itu pemerolehan bahasa, pemerolehan dan pembelajaran. Yang kita tahu pemerolehan bahasa itu, pemerolehan bahasa kedua itu yang didapat dari pemerolehan dari iktisab itu cenderung di bawah alam sadar. Kemudian melalui pembelajaran itu cenderung dalam keadaan sadar. Itu yang diungkapkan oleh Crescent dalam proses pemerolehan pembelajaran. Kemudian ada hipotesis urutan alamiah. Hipotesis urutan alamiah itu pemerolehan bahasa itu berdasarkan urutannya ya dari tingkat yang paling rendah kemudian ke tingkat yang lebih tinggi. Contohnya ketika kita mem- mem- eh, anak peserta didik contohnya mempelajari mubtada wal khobar itu untuk di level 1. Tidak bisa kita memasukkan materi mubtada wal khobar hina yakunu jumlah fi'liyah wal jumlah ismiyah sebelum tahu mubtada wal khobar itu sendiri. Ataupun sebaliknya, ketika sudah di level kalau dalam CFR itu di level C1 mungkin tidak lagi membahas tentang mubtada wal khobar, tapi sudah membahas teks-teks yang di situ peserta didik sudah mampu untuk menyimpulkan. Kemudian hipotesis monitor itu PBK diterima secara alamiah dan juga spontan. Artinya pemerolehan bahasa pertama diperoleh terlebih dahulu, kemudian bahasa kedua diperoleh melalui pembelajaran yang mana itu sebagai monitor atau sebagai editor dari bahasa yang sudah didapatkan melalui pemerolehan di awal. Kemudian hipotesis saringan afeksi ini yang berkaitan dengan sikap terkait sikap itu bisa jadi umur, kemudian gaya belajar, lingkungan, motivasi dan sebagainya. Yang itu menunjang dalam keberhasilan PBK. Kemudian hipotesis input tadi sudah dibahas sedikit juga. PBK pemerolehan bahasa kedua itu bisa menerima input apa yang sudah didapat sebelumnya. Itu lebih mempermudah untuk mendapatkan bahasa kedua. Nah, yang selanjutnya, implikasi secara pedagogis dalam pembelajaran bahasa dalam bahasa Arab dari adanya proses pemerolehan bahasa kedua ini adalah yang pertama pemahaman terhadap prosesnya itu sendiri, kemudian harus memahami pentingnya input yang dapat dipahami sebelum melakukan proses pembelajaran. Kemudian mendorong interaksi dan komunikasi. Setelah adanya kita tahu adanya pemerolehan ataupun melalui pembelajaran, tentunya lebih jauhnya akan mendorong interaksi dan komunikasi dalam bahasa sasaran. Kemudian memahami kesalahan sebagai bagian dari proses, tadi sudah disinggung juga. Kemudian memperhatikan pengaruh bahasa pertama, kemudian faktor afektif dan juga motivasi. Kemudian sehingga peran outputnya bisa terukur dari apa yang sudah dilaksanakan dalam proses pembelajarannya itu, dan juga yang terakhir mampu mengintegrasikan aspek budaya. Itu aja dari kelompok 4 untuk pemaparan materi pada malam hari ini. Selanjutnya pada kesimpulan akhir, proses pemerolehan bahasa kedua itu merupakan interaksi kompleks antara input, kognisi, kemudian ada interaksi sosial dan juga dari pengaruh B1.
Bahasa pertama dapat menjadi jembatan jika dikelola secara pedagogis, namun juga bisa jadi hambatan. Jadi bahasa pertama itu bisa jadi jembatan maupun jadi hambatan bila tidak disadari pengaruhnya. Baik, asatidzah, itu saja pemaparan dari kami. Selanjutnya kita lanjut dengan sesi diskusi. Mungkin bukan hanya pertanyaan yang akan kita jawab, mungkin nanti akan dilanjutkan dengan diskusi bersama. Itu saja dari kami. Silakan Ustadz untuk pembahasan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah disampaikan teman-teman eh, di drive-nya ya. Oke, di sini ada beberapa pertanyaan. Yang pertama dari Ustazah Asa Fadilah. Pertanyaannya, berikan solusi untuk permasalahan seseorang yang susah untuk memperoleh bahasa kedua disebabkan kurangnya penguasaan baik mana ataupun tulisan bahasa pertama. Oke, Ustadz Imam, Ustadz, maaf, Afwan. Ustadz Umam bisa menjabarkan pertanyaan Oke, dari Ustazah Asa. saya baca lagi ya. Berikan solusi untuk permasalahan seseorang yang susah untuk memperoleh bahasa kedua disebabkan kurangnya penguasaan baik makna maupun tulisan bahasa pertama. Jadi dari eh, Ustazah Asafadillah, bagaimana sih solusinya jika seseorang itu susah untuk memperoleh bahasa kedua karena bahasa pertamanya dia lemah. Beberapa mungkin solusi pertama adalah pertama perkuat pondasi bahasa pertama dulu, yaitu dengan cara latih pemahaman kosakata, kemudian juga berlatih tentang pemahaman makna dan struktur kalimat yang sederhana. Itu dulu yang diperkuat pondasinya. Kemudian setelah itu mungkin bisa ditambahkan dengan solusi yang kedua, yaitu menggunakan pendekatan kontrastif analisis, yaitu siswa dilatih membuat terjemahan dua arah. Jadi B1 dan B2. Kalau polanya B1 ini, maka kalau polanya B2, maka B2 polanya seperti ini, maka polanya biasa B1 itu kayak seperti ini. Misalnya al-madrasah al-madrasah wasi'ah. Sekolah itu luas. Jadi pondasi apa namanya polanya subjek predikat. Kemudian yang ketiga, mungkin diterapkan interlanguage awareness, yaitu guru memberikan umpan balik terstruktur tanpa langsung mengoreksi. Jadi guru di sini sifatnya sebagai scaffolding feedback. Artinya guru tidak langsung membenarkan atau tidak langsung menyalahkan, tapi dikasih arahan sekiranya pembelajar itu bisa mencari sendiri mana yang benar kosakatanya agar dia itu mampu untuk mencari jawabannya sendiri. Barangkali itu saudari Asafadillah jawaban sementara. Mungkin dari teman-teman bisa menambahi kira-kira ketika pembelajar itu bahasa pertamanya lemah, apa yang bisa dilakukan pertama kali? Monggo yang lainnya. Mungkin ada tambahan dari Ustazat dan Asatid. Menambahkan sedikit dari Ana. Solusi permasalahan seorang yang susah untuk memperoleh bahasa kedua disebabkan kurangnya penguasaan bahasa pertamanya, baik dari makna maupun tulisan. Ini mungkin kita contohkan untuk anak SD ya, mungkin kita contohkan di situ, yang belum menguasai secara utuh bahasa pertama, baik makna maupun secara tulisan. Mungkin tadi sudah beberapa disampaikan Ustadz Umam.
Eh, kalau untuk yang level yang tadi, yang level yang kayak SD seperti itu, mungkin ataupun mungkin bisa diterapkan juga di tingkat SMP yang kelas 1 terutama gitu ya. Mungkin tujuan dari pembelajaran guru itu tidak harus sesuai dengan yang sudah ditetapkan di awal. Misalnya kalau untuk pemahaman 4 maharo itu harus dikuasai semua, mungkin tidak harus kita sampai ke level di situ. Artinya tidak memaksakan untuk sampai ke level situ. Eh, harus adanya perlakuan khusus terhadap anak-anak yang seperti ini. Yang di situ kita menekankan di awal untuk pemahaman maknanya terlebih dahulu maupun tulisan. Mungkin kita mulai dari tulisan gitu ya tentunya kalau untuk anak-anak yang SD ataupun yang belum bisa baca kalau dalam bahasa Arab belum bisa baca, belum bisa huruf hijaiyah dan sebagainya. Kemudian untuk maknanya itu karena dia tidak bisa menulis, otomatis membacanya pun susah gitu. Maka mungkin lebih banyak kepada drillingnya seperti itu. Drillingnya sehingga dari lafaznya bisa kita dari pronunciation apa dari pengucapannya itu bisa dapat dari situ. Itu kurang lebih. Ada tambahan lain mungkin dari teman-teman? Ustazah, sebelum menambahkan ini anak tadi lupa nulis soal Ustazah. Jadi Ini kan tadi pertanyaan sudah baru ya? antum jelaskan ya. Jadi izin bertanya dulu, ini masih ada kaitannya juga dengan jawaban yang insya Allah nanti ada sedikit tambahan. Jadi kan ini kalau tadi saja ini kan ini ya dijelasin bahwasanya bahasa utama itu apa dapat berperan positif dan juga ada negatifnya ya Ustaz ya. Hah? Ya, iya, Ya, Ustaz. terus itu kayak contoh positifnya itu gimana sama contoh negatifnya itu gimana dalam apa konteks siswa yang belajar bahasa Arab gitu. Oke, sudah? Sudah. Sudah. Oke, nah, contoh transfer positifnya seperti ini. Ada kata-kata serapan yang dari bahasa pertama yang kemudian bisa diserap di bahasa kedua. Contohnya ada kata kursi seperti itu. Yang itu dalam bahasa Indonesia juga kursi. Kemudian ada contoh lain misalnya jadwal gitu ya. Nah, jadwal juga dalam bahasa Arab. Itu menguntungkan gitu, menguntungkan dalam pembelajaran. Kemudian struktur kalimatnya itu lebih struktur kalimat yang lebih sederhana. Contohnya kalau dalam bahasa Indonesia dia seorang siswa. Nah, dalam bahasa Arabnya itu ana tolibatun gitu. Jadi strukturnya lebih sederhana. Kemudian ada pengenalan fonetik awal gitu. Contohnya kalau dalam huruf hijaiyah itu ada huruf seorang siswa itu lebih mudah misalnya ada huruf alif, ba, ta, jim gitu. Kalau ta itu nggak ada padanannya di bahasa Indonesia ya. Nah itu contohnya ada pengenalan fonetik terlebih dahulu. Itu kurang lebih. Nah, yang untuk negatifnya itu tentunya yang terjadi kesalahan-kesalahan tadi karena tidak ada padanannya dalam bahasa Indonesia, kemudian dalam bahasa Arab. Contohnya dalam fonologinya gitu, ada huruf, contohnya huruf kho. Kho itu nggak ada dalam bahasa Indonesia. Kalau dalam literasi Indonesianya kan jadi KH gitu. Nah, sehingga ketika ketemu dilatinkan, ketemu misalnya kharij, anak akan bisa menjadi bacanya kharij gitu. Nah, itu net transfer negatifnya kurang lebih seperti itu. Mungkin ada yang lagi Berarti menambahkan. tergantung sama apa belajar kayak apa teks-teks Indonesianya gitu ya Ustaz ya kayak kho gitu. Nah, terus mungkin ini kan sudah saja sebutkan kayak positifnya B1 itu apa, negatifnya itu apa, dan tadi soal pertama itu dari siapa tuh tentang kalau seandainya santri itu emang awalnya apa memiliki kesulitan ya atau kelemahan di bahasa utama. Mm-mm. Jadi mungkin mungkin ya ini masih uh, persepsi Yana sendiri. Jadi kalau misalkan emang benar-benar santri itu lemah di bahasa utama,
mungkin juga kalau emang kita fokusnya tujuan belajar kita ke bahasa kedua itu, dia lemah di bahasa utama, entah lemahnya dari segi apa, itu mungkin bisa kita fokuskan aja. Jadi fokusnya itu ya ke bahasa kedua itu ketika mengajarkan. Jadi jangan terlalu ke bahasa utama tadi. Itu kan kalau yang tadi disebutkan kayak negatifnya kan ya terlalu berpatokan kepada teks bahasa Indonesianya kayak kho jadi KH gitu. Jadi dibacanya kho. Itu kan cuma sekedar muskilah ini ya. Jadi kita fokuskan ke lebih fokus ke bahasa keduanya itu. Jadi dia nggak ada iktimat ke Hmm, bahasa utama kalau emang benar-benar mereka memiliki kesulitan di bahasa utama. iya, Jadi bisa juga kalau emang dia kesulitannya kayak apa tadi kan disebutkan contohnya kursi segala macam. Jadi itu kan bisa kita kalau emang mereka kesulitan di mufrodat itu kata-kata serapan kayak kursi, terus kitab segala macam itu kan positifnya gitu ya. Kalau emang siswa memiliki kelemahan di situ ya kita fokus ke bahasa kedua itu, bahasa tujuan kita misalkan ketika kita menjelaskan kita kasih wasoilul idoh, imamin harokah, imamin surah. Wah, jadi itu baik itu dari gerakan kita, terus dari penjelasan lagi, kalau enggak dengan apa namanya wasoilul idoh lah, kayak penjelas tentang makna dari mufradat tersebut, baik gambar atau apa gitulah dan lain sebagainya. Mungkin itu saja sedikit tambahan dan masih ada kaitan sama soal Ana yang tadi. Ya, nah, menambahkan dari apa yang disampaikan Ustadz Muhammad Rafli, memang bahasa pertama itu kadang menyebabkan transfer negatif. Cuman ketika siswa pembelajar itu lemah di bahasa pertama, yang disampaikan Ustadz Rafli itu benar menggunakan al-wasail at-ta'limiyah atau pakai modeling. Jadi misalnya ketika guru itu keluar kelas, maka dia langsung mengucapkan ana ahruju minal fasli. Kemudian ketika guru itu menghapus papan, ana amsas sapuro. Jadi setiap gerakan ada model, ada pelafalan. Setiap gerakan ada model, ada pelafalan, dan itu yang berulang-ulang sehingga anak itu tidak apa ya, tidak tersandra oleh bahasa pertama. Jadi fokus ke bahasa kedua karena memang bahasa pertama kadang menjadi apa namanya penghambat sehingga anak-anak itu eh, salah takut ya takut mengucapkan takut mempraktekkan jadi kalau misalnya abaikan saja susunan bahasa pertama kita fokus ke tatanan atau fokus ke bahasa kedua. Syukran Ustaz. Ya, mungkin Atali Ustazah. nah, selanjutnya dari pertanyaan Ustazah Asa ada tanggapan, ada yang kurang? Ustazah Asa, mana? Ustazah, syukran Nah, Ustazah. oke, Afwan. Oke, selanjutnya dari Ustazah Ayu, sejauh mana transfer bahasa atau language transfer dapat dianggap sebagai faktor positif dalam pemerolehan bahasa kedua dan strategi apa yang dapat digunakan untuk meminimalkan interferensi bahasa pertama. Mungkin tadi sudah ada gambaran ya Ustazah Ayu ya dijelaskan di pertanyaan Ustazah Asafadila tadi. Dari baik sisi positif maupun negatif dari transfer bahasa. Kemudian Ana menambahkan di strategi yang digunakan meminimalkan interferensi bahasa pertama. Interferensi bahasa dalam bahasa itu eh, proses alami seperti itu. Karena adanya hipotesis urutan alamiah tadi. Jadi mulai dari yang rendah kemudian naik ke yang tingkat yang lebih berikutnya gitu. Dan ketika ada pembelajaran itu pasti akan terjadi itu. Nah, bagaimana meminimalkannya? Mungkin Afwan. Mungkin dengan strategi model-model yang sesuai dengan peserta didik yang belajar itu. Oke, ditambahkan oke Ustadz dan para asati dan ustadzat. Saya tambahkan ya
sejauh mana transfer bahasa dianggap sebagai faktor positif. Jika polanya sama, itu eh, apa namanya transfer bahasa mudah. Kayak jumlah ismiyah itu kan pola dalam bahasa Indonesia kan sama, subjek, predikat. Tapi ketika sudah masuk ke pola jumlah fi'liyah, nah, itu sudah menjadi faktor penghambat. Makanya seperti yang dikatakan Ustadz Rafli itu tadi benar. Jadi abaikan bahasa pertama kalau ingin fokus untuk bahasa kedua. Meskipun faktor bahasa pertama itu menjadi faktor pendukung dalam pemerolehan bahasa kedua. Kemudian strategi apa yang dipakai untuk meminimalkan interferensi? Interferensi itu dimaksud di sini ada kalau dalam bahasa dalam bukunya Profesor Ainin kan dalam bahasa Jawa itu kan cawe-cawe kan ya. Interferensi itu artinya ketika dia bahasa belajar kedua kebiasaan bahasa pertama itu masih terbawa. Strategi apa yang harus kita lakukan? Ya, pertama harus memperbanyak input yang bermakna. Kemudian yang kedua harus mencari berada di tempat lingkungan untuk berbahasa Arab, berdialog, bercakap. Kemudian yang terakhir adalah fokus pada fluensi untuk akurasi nantinya. Nanti jadi fluensi dulu baru akurasi. Sama dengan kaidahnya ditaruh dulu. Yang penting eh, apa namanya kalam dulu yang dilatih terus-menerus sehingga proses interferensi itu lambat laun akan berkurang. Sekarang saja. Oke, cukup Gimana, Ustazah Ayu Rahayu. Wadih, Ustaz. Oke, next pertanyaan selanjutnya dari Ustadz Nailur Rohman. Bagaimana seorang guru bahasa dapat memanfaatkan peran positif bahasa satu dalam mempercepat apa itu? Mempercepat PBK siswa. Oke, boleh dijawab dulu Ustadz Umam. Bagaimana seorang guru bahasa dapat memanfaatkan peran positif bahasa satu untuk mempercepat PBK siswa? Kalau dalam teori pemerolehan bahasa Ellis 2008, Crescent 82, dan Swain 85, bahasa pertama itu memiliki dua sisi seperti yang saya sampaikan, bisa menjadi eh, positif, bisa menjadi negatif, atau juga menjadi scaffolding linguistik yang mempercepat pemahaman dan produksi bahasa kedua. Kuncinya adalah bagaimana guru itu mengelola transfer positif dan menghindari transfer negatif. Dalam mempercepat PBK tentunya menggunakan bahasa B1 secara strategis itu sebagai alat bantu berpikir, bukan sebagai pengganti. Contoh pemanfaatan kosakata serapan yang sudah disampaikan tadi sama eh, Ustazah Mildayani. Juga yang kedua adalah transfer konsep budaya. Kemudian yang ketiga, scaffolding dalam menjelaskan tata bahasa yang sulit. Dan yang terakhir adalah penerjemahan terbimbing. Dengan demikian, bahasa pertama itu menjadi jembatan menuju kompetensi yang komunikatif melalui translanguaging, scaffolding, dan analisis kontrasif yang terarah. Seorang guru juga bisa meminta siswa menulis kalimat dengan struktur jumlah ismiyah. Sebelum menulis, guru bisa menunjukkan perbandingan pola, subjek, predikat, dan lain sebagainya. Jadi menurut saya bagaimana cara memanfaatkan peran positif bahasa satu adalah dengan cara tadi memberikan eh, model-model yang terbimbing, baik itu bisa menggunakan
metode terjemah atau metode transfer budaya dan lain sebagainya. Mungkin ditambahkan Ustaz Jamil Dayani. Cukup jelas sepertinya ya, Ustadz ya, Ustadz Nailur Rahman. Atau ada tambahan lagi dari Ustazat dan Asatidz? Ustadz Nailur Rahman, ada yang perlu dibahas lagi? Cukup, Ustazah. Terima kasih. Cukup. Oke, berikutnya dari Ustadz Rafli ya. Tadi udah Sudah, Ustaz dijelaskan Rafli. Ustadz Rafli Sudah, ya. sudah. Tadi sudah. Ya. Berikutnya selanjutnya dari Ustazah Ainun ya. Mengapa dalam percakapan antar bahasa kadang seseorang mencampur dua bahasa tanpa sadar? Apakah ini bentuk kesalahan dalam berbahasa atau justru kemampuan alami bilingual? Ini mungkin sudah tadi dijelaskan juga kenapa dalam percakapan antar bahasa itu mencampur itu dalam fenomena PBK-nya itu ya interlanguage tadi ya. Pasti akan terjadi seperti itu. Itu fenomena yang akan terjadi ketika seseorang belajar bahasa pertama, kemudian seseorang belajar bahasa kedua seperti itu. Apakah ini bentuk kesalahan dalam berbahasa atau justru kemampuan alami bilingual? Kalau menurut saya, menurut Ana itu bukan sebuah kesalahan ya. Bukan sebuah kesalahan. Artinya ada keterbatasan-keterbatasan yang belum tercapai eh, ketika seseorang berbicara dengan menggunakan bahasa bahasa kedua seperti itu. Maka akhirnya terjadi interlanguage dan sebagainya ya yang sudah dijelaskan di awal tadi. Kurang lebih seperti itu dari Ana. Boleh dilanjutkan dengan Ustadz Umum ataupun yang lainnya. Eh, Pertanyaan dari Nur Ainun, Ustazah Nur Ainun, saya tambahkan ya. Apakah ini bentuk kesalahan dalam berbahasa atau justru kemampuan alami bilingual? Saya pikir ini merupakan tahapan ya, tahapan untuk menuju kemampuan alami ya. Jadi nanti misalnya pembelajar itu menggunakan dua bahasa, misalnya adhabu ila kantin, adhabu ila musola, adhabu ila eh, lapangan misalnya kan selalu menggunakan dua bahasa atau di istilah lain kan alih kode namanya. Juga kalau kita belajar di dalam teorinya siapa itu ya akan ada istilah under user, kemudian eh, optimal user, kemudian yang satunya apa lagi ya. Jadi kalau under user itu siswa itu di bawah tekanan, artinya dia tidak mampu untuk mengutarakan apa yang ia bicarakan sehingga dia itu tidak berani untuk mengutarakan atau berbicara dalam bahasa Arab takut salah. Kemudian juga ada istilah overuser. Overuser itu pembelajar itu eh, excited, artinya dia mengutarakan apapun tanpa memperhatikan kaidahnya, tanpa memperhatikan strukturnya atau pemilihan kosakatanya atau konteksnya. Yang penting dia itu berbicara dan itu bagus untuk melatih keberanian dalam berbicara. Kemudian yang terakhir ada istilah optimal user, artinya berada di tengah-tengah. Jadi dia itu berani berbicara, tapi tetap memperhatikan input yang ia peroleh. Barangkali itu Ustazah Nurainun. Gimana Ustazah Ainun? Ada. Baik, baik Ustadz. Berarti di saat pembicara ini di dalam itu bukan suatu kesalahan. Juga berarti itu juga mempengaruhi emosi di saat dia berbicara ya Ustadz ya. Ya, Oke. Makasih banyak Ustadz. Syukran kasiron. ya, keren Ustazah. Istamir, Ustazah, Istamiri. Lanjutnya dari Ustazah Rena. Nah, Ustazah.
Bagaimana urutan pemerolehan gramatikal? Apakah dari kompleks, misalkan jumlah mufidah, baru belajar fiil dari satuan kecilnya terlebih dahulu, sertakan alasan dalam teori pemerolehan bahasa kedua. Tadi dijelaskan ada beberapa hipotesis ya. Ini masuknya dalam hipotesis urutan alamiah, yang mana secara alaminya itu diurutkan dari yang paling mudah, kemudian ke yang lebih sulit. Kemudian juga dari yang sesuai dengan levelnya gitu. Jadi ketika level 1, kalau dalam CFR itu tadi ada level A1, kita menggunakan sesuai dengan level 1. Contohnya mubtada, khobar tadi seperti itu. Nah, kemudian di level berikutnya, sementara di level C1 atau advance kayak gitu, eh, sudah masuk ke mubtada wal khobar, hina yakunu jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah, syibhul jumlah, dan sebagainya. Jangan dibalik seperti itu. Mungkin itu kalau dari teori, dari hipotesis yang sudah dijelaskan di awal tadi. Karena apa? Ya alasannya karena tingkat pemahaman yang level 1 dengan level C1 itu jelas berbeda seperti itu. Artinya contohnya ketika anak itu memulai dari sesuatu yang dekat dengan kita dengan sesuatu yang jauh dengan anak itu pastinya berbeda. Contohnya ketika mengenalkan kosakata, sesuatu yang dekat dengan dia, kursi, meja dan sebagainya itu lebih mudah dibandingkan memberi kosakata yang jauh. Contohnya lautan, gunung, itu sepertinya agak lebih susah seperti itu. Itu menurut Ana. Mungkin ada pendapat yang lain. Silakan Ustadz Umam dilanjutkan. Ada pendapat? Izin masuk Ustazah. Jadi sebenarnya dasar dari pertanyaan saya karena saya menemukan ada buku yang mana eh, lebih mendahulukan untuk menjelaskan jumlah ismiyah terlebih dahulu, kemudian jumlah fi'liyah. Jadi dua model, jumlah ismiyah terlebih dahulu, jumlah fi'liyah. Kemudian setelah itu baru mengupas fiil-fiilnya seperti itu. Atau apakah mungkin ditemukan atau ada teori yang mana bahasa itu diajarkan dari yang kompleks dulu ke sederhana? Apakah ini ada pengaruh dari oleh bahasa pertamanya atau seperti apa? Seperti itu saja karena ada pertanyaan terkait penemuan ini gitu. Oke, lanjut. Ustadz Umam mungkin bisa menjabarkan lebih dalam. Oke, kalau di sini tujuan pembelajarannya adalah misalnya pembelajaran apa namanya ditekankan faktor keterampilan atau maharoh kitabah, tentunya beda. Kalau misalnya kita ketekankan pada maharoh kalam juga beda. Kalau kalam tentunya ya jumlah mufidah baru kita detailkan fiil ini fa'il. Karena kalau kita belajar menekankan maharoh kalam tapi disodori kaidah-kaidah terperinci tentang gramatikal tentunya menjadi penghambat. Tapi ketika kita fokus pada kemahiran atau kemampuan menulis, tentunya harus kita harus harus apa namanya harus sesuai dengan kaidahnya kan ya kalau menulis. Jadi harus kita perhatikan teori apa namanya kaidah-kaidah yang berkaitan dengan fungsi penulisan itu sendiri, misalnya jumlah ismi atau jumlah fi'liyah. Meskipun demikian, tentu harus kita memperhatikan teori dari alamiah itu tadi, apa namanya, turunan alamiah ya. Jadi harus Urutan, ambil yang apa urutan alamiah. urutan alamiah. Jadi diambil yang paling sederhana dulu, mungkin jumlah ismiyah, isim isyarah dan lain sebagainya. Nanti kalau sudah berkembang nanti naik lagi. Sekarang saja. Nah, Oke, berarti bisa memang menambahkan mungkin oke. saja. Jadi kan tadi pertanyaan itu mana yang lebih diutamakan gitu ya, jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Gitu ya Ustaz Rena. Mungkin ini agak sedikit nyambung juga nanti sama pertanyaan tadi dari Ustazah Ainun ya, Nur Ainun. Jadi kalau misalkan realita ketika kita ngajar di pondok pesantren, ya kan awal dari dasar banget. Ini pertanyaan dari dasar kan. Kalau atas nggak mungkin dong. Iya, iya.
Jadi kalau misalkan kita realita yang sudah anak ngajar di berbagai pondok, itu pasti yang didahulukan itu pasti jumlah ismiyah. Kenapa jumlah ismiyah? Karena kita ngasih anak-anak apa kosakata itu kan mufrodat dulu. Dan apa namanya? Ya, jadi mereka tuh kadang masih mencampur bahasa Indonesia dengan bahasa Arab. Ini kan tadi pertanyaan dari Ustazah Ainun ya. Nah, itu kalau emang mustawanya masih pemula dan mufrodatnya mungkin belum dikasih, mereka mencampur, itu bukan kesalahan karena mereka masih tahap dari belajar. Cuma untuk mengetahui itu kan otomatis mereka mencampur bahasa yang sudah mereka ketahui. Kalau misalkan mereka langsung dikasih fiil, ya, gimana nggak bingung? Kita aja fiil madi, fiil mudhore, belum lagi nanti tasrif istilahinya, belum lagi tasrif lugawinya. Jadi yang paling isim kan udah isim, maktabun ya udah maktabun, kursiun ya udah kursi, kurosatun ya udah kurosa. Jadi mereka itu menghafal isim. Nah kemudian ketika dia menyebutkan mungkin masih dicampur misalkan kitabun di sana kitabun, kitabun ada kitabun nggak itu kan mungkin masih nyambung sama Ustazah Ainun gitu ya. Kalau emang dari proses tahap dasar santri itu bukan kesalahan karena yang penting mereka menggunakan bahasa yang sudah mereka praktekkan. Karena prinsip kita al-lughah laki matalaha illa bil mumarasah. Bahasa yang nggak akan ada nilainya kecuali dengan praktek. Nah, dengan mereka dari isin dulu, mereka menghafal, kemudian bukan mungkin ya, maksudnya benar-benar tamamul faham karena mereka sering melihat itu, kemudian mereka ucapkan. Nah, itu insya Allah akan lebih lebih berhasil dalam pembelajaran bahasa kedua. Ya, tamam, syukron Ustadz atas sharing pengalaman dan jawabannya. Ya, mungkin betul ya kalau misalkan nanti kalau diajarkan fiil dulu cenderung akan pusing duluan. Oke, tamam, syukron Ustadz. Oke, cukup ya Ustazah Rena ya. Naam, yakfi Ustadzah. Nah, selanjutnya dari Ustadz Rihat ya. Bagaimana peran faktor kognitif spesifik selain usia dan motivasi dalam keberhasilan PBK? Apakah ada variabel kognitif lain yang relevan dan bagaimana pengaruhnya? Oke, Ustadz Umam tadi sudah membahas tentang kognitif ya, mungkin bisa dijelaskan ulang. Oke, syukran Ustazah. Pertanyaan dari Ustadz Rihad Saidiki yaitu bagaimana peran faktor kognitif spesifik selain usia dan motivasi dalam keberhasilan PBK. Nah, faktor kognitif spesifiknya seperti yang disampaikan oleh Ustadz Ibnu Samsul Huda menyebutkan bahwasanya masing-masing individu itu memiliki device. Device itu ya semacam anugerah gitu ya. Jadi kaitannya dengan kognitif spesifik yaitu masing-masing individu itu memiliki faktor kognitif spesifik dalam keberhasilan PBK. Pertama, bakat bahasa. Setiap individu kan pasti beda-beda kan. Meskipun sama-sama belajar dari nol, tapi bakat bahasa bisa dilihat dari perkembangan step by stepnya. Dan bakat bahasa itu cenderung semakin bagus bakat bahasanya biasanya semakin cepat dalam pemerolehan bahasa kedua. Teori ini yang digagas oleh John Carroll 1960 dalam Modern Language Aptitude Test menegaskan bahwa aptitude atau bakat bahasa itu berperan penting dalam membedakan kecepatan dan keberhasilan pembelajar bahasa kedua. Kemudian faktor kognitif berikutnya adalah memori kerja, yaitu kemampuan memproses dan menyimpan informasi. Karena masing-masing individu itu memori kerjanya beda-beda. Kadang menyimpannya hanya sebentar, jadi sekarang cepat ingat, besok cepat lupa. Kalau zaman dulu mungkin sulit lupa, tapi kalau sudah ingat, dia sulit untuk melupakannya. Kan gitu ya, dalam bahasa. Kemudian yang ketiga yaitu perhatian dan kesadaran. Setiap individu itu pasti perhatian dan kesadarannya beda-beda dan itu mempengaruhi tingkat pemerolehan bahasa kedua. Saya kira itu mungkin bisa ditambah.
Ustaz Riyad ada? Mana Ustaz Riyad? Tiba-tiba keluar Zoom katanya beliau. Oh, mungkin ada tambahan yang lain untuk pertanyaan Ustaz Riyad? Cukup. Selanjutnya pertanyaan dari Ustadz Muhammad Wasil ya. Pertanyaan terakhir ya. Nah, yang terakhir ya. Menurut Anda teori mana yang lebih dominan dalam pembelajaran bahasa di sekolah, Crescent atau Swain? Mengapa? Tadi yang membahas Ustadz Umam ya, membahas Crescent dan Swain. Apakah mungkin pembelajaran bahasa berhasil tanpa melalui tahap interlanguage? Mencoba sedikit untuk teori yang lebih dominan. Kalau yang kita jalankan kebanyakan itu contohnya di sekolah kami sendiri itu lebih banyak ke teori Crescent. Karena apa? Karena peran guru itu lebih dominan di situ. Artinya kalau perbedaan kalau disampaikan tadi Crescent itu lebih kepada inputnya, kemudian kalau Swain itu lebih kepada outputnya, begitu ya Ustaz Umam ya. Nah, kalau jadi yang terjadi kebanyakan kalau yang kami alami itu lebih banyak ke Crescent. Karena ya peran gurunya itu lebih dominan. Artinya meminta output dari hasil pembelajaran itu melibatkan siswa, contohnya apa namanya menghasilkan produk, memproduksi dari pembelajaran itu sendiri belum dominan seperti itu. Itu alasannya. Kalau yang lebih bagus atau yang lebih bagus atau tidaknya mungkin bisa kita kombinasikan ya antara teori-teori di antara para ahli itu. Seperti itu. Apakah mungkin pembelajaran bahasa berhasil tanpa melalui tahap interlanguage? Tanpa melalui tahap interlanguage. Semua ketika pembelajaran bahasa itu pasti akan melalui tahap interlanguage gitu ya. Sebagaimana sudah jelaskan tadi, karena ada proses yang dari mulai paling mudah, kemudian proses sampai yang sulit seperti itu. Kemudian dari gramatikal yang sulit, yang rendah sampai ke dalam gramatikal yang lebih tinggi. Kurang lebih seperti itu. Oke, bisa ditambahkan Ustaz Umam? Menambahkan ya. Kalau saya pahami mana yang lebih dominan dalam pengajaran bahasa Arab di sekolah, teori Crescent atau Swain. Ya seperti yang dijelaskan oleh Ustazah Milayani, yaitu teori Crescent itu lebih populer atau lebih dominan ya. Karena kalau melihat dari kondisi di lapangan, seorang guru yang mengajar bahasa Inggris, bahasa Arab atau bahasa Inggris atau bahasa lainnya, itu kan memiliki waktu yang sedikit. 1 minggu itu hanya berapa jam. Sedangkan kita tidak bisa mengontrol eh, kemampuan peserta didik di rumah. Kemudian yang kedua, di sekolah juga terdapat kelas yang besar. Dan waktu yang terbatas dan kelas yang besar inilah yang cenderung teori yang dipakai adalah teori Crescent, yaitu yang diprioritaskan adalah input. Jadi guru banyak memberi paparan, membaca teks, menerangkan latihan, reseptif, dan orientasinya itu adalah orientasi ujian. Jadi bukan kesadaran seorang siswa untuk belajar bahasa itu sendiri. Kompetensi dan beban guru lebih mudah menata materi input daripada merancang tugas produksi kolaboratif. Artinya, kalau kita prioritaskan yang teori sains mungkin bisa, tapi berada di ruang dan waktu tertentu. Misalnya kalau misalnya di kantor mungkin yang diprioritaskan teori sainsnya yaitu outputnya. Jadi kan ada istilah fast output, dipaksa untuk berbicara, dipaksa untuk berbicara, sehingga sisi produktivitas siswa itu berbicara lebih dominan. Apalagi ketika kursus atau belajar bahasa Arab dengan tujuan tertentu, al-lugha al-wazifiyah, karena li sukil amal, mungkin lebih yang dikedepankan adalah outputnya daripada inputnya, meskipun dalam dalam perjalanannya tetap
masih melalui input dan yang terakhir adalah output. Cuman penekanannya di sini adalah di output. Jadi bagaimana pembelajar itu dipaksa untuk mengeluarkan produknya atau memproduksi bahasanya, mengeluarkan tuturnya untuk mendapatkan sesuai dengan tujuan yang ia peroleh. Kemudian apakah pasti melalui interlanguage seperti yang disampaikan saya pada PPT tadi, prosesnya kan ada input, ada intake, ada interlanguage, dan ada output. Tentunya harus melalui itu. Kalau tidak melalui itu, berarti artinya seorang pembelajar dia berbicara tapi dia tidak paham apa yang ia bicarakan. Jadi sekedar hafalan gitu. Misalnya anak ada bilal madrasah, dia tidak tahu apa itu maksudnya, apa itu tujuannya. Pokoknya dia hanya mengucapkan itu hanya berdasarkan hafalan. Itu berarti tidak melalui interlanguage. Karena setiap bahasa pasti melalui tahap input, intake, interlanguage, dan yang terakhir adalah output. Barangkali itu Ustazah. Izin, Sep. Mungkin maksudnya begini, Sep. Ada sebagian pendapat yang Ana dengar, lupa lagi siapa yang bilang. Kalau mengajarkan sebuah bahasa kedua itu tuh tidak lebih baik tidak menerjemahkan ke bahasa ibu. Lebih baik menggunakan visual. Nah, di situ agar tidak ada eh, penerjemahan di otak ke dalam bahasa ibu. Jadi sehingga ketika dia berbicara dengan bahasa kedua, dia tidak harus menerjemahkan dulu ke bahasa ibunya, lalu menyusunnya ke bahasa keduanya. Seperti itu. Karena banyak kasus juga yang kita dengar bahasa Arab yang di bahasa Indonesia yang diarab-arabkan. Nah, itu yang mungkin ya atau gimana nggak tahu. Tapi eh, kalau yang Anda pahami dari soalnya seperti itu mungkin Eh, Ya, syukur Ustaz. Jadi saya juga setuju. Jadi jangan sampai bahasa pertama itu menyandera kita untuk belajar bahasa kedua. Jadi semua kaidah tentang bahasa satu itu dikesampingkan dulu. Jadi sehingga belajar bahasa kedua itu apa namanya tanpa beban gitu ya. Kalaupun ada keliru, nanti akan ada perbaikan-perbaikan yang bertahap. Mungkin itu Ustaz. kalau yang Ustadz Rihad itu sampaikan itu lebih Pertanyaan tadi. kepada pertanyaan. Ya, kalau yang dari tanggapan yang tadi ya, itu kalau lebih penerapan kalau metode mubasyirah gitu ya. Kalau mubasyirah itu memang harus dia meminimalisir dari penerjemahan gitu. Jadi ketika tidak tahu satu kata, maka harus sampai dapat kata itu tapi dengan menggunakan bahasa kedua. Itu kalau penerapan Mubasyarah. mubasyirah itu, thoriqoh itu. Makanya dibutuhkan apa tadi wasailul idhoh, media-media visual baik visual maupun yang lainnya seperti itu. Itu kurang lebih Ustaz. Ada tanggapan lagi dari semuanya dari teman-teman? Cukup ada pertanyaan tambahan Ustaz? Yakin, insyaallah. Cukup semuanya. Kalau tidak ada pertanyaan lagi mungkin kita cukupkan untuk hari ini. Selanjutnya kita serahkan ke Ustadz untuk penjelasan yang lebih dalam lagi. Syukron Ustadz ala hadil fursah atul wafa majatun al akhtaat. نعم شكرا للأستاذ مصباح الأمم وأستاذة بالدياني للتقديم النقط المهمة من موضوعنا اليوم في تأثير
eh, al-lughah al-ula ila iktisabi al-lughah al-thaniyah. Hmm, Ustazah sekalian, tadi sudah dijelaskan tentang bagaimana input, kemudian intake, kemudian interlanguage, kemudian output. Itu semuanya sebetulnya sebuah proses. Jadi orang bisa bahasa kedua itu pasti didasarkan kepada input yang dia terima. Jadi kalau kita belajar bahasa misalnya, nahnu nu'allim at-talabah lil-lughah al-arabiyyah mathalan, fabil bidayah nahnu nu'ti ilaihim al-maharah as-sam'iyah atau maharatul istima'. Jadi kita mesti memulai pembelajaran dengan memberikan pajanan-pajanan input kepada mereka agar supaya mereka tahu kalimat-kalimat dalam bahasa Arab. Lah yang sering salah, kadang-kadang kita tidak memacankan mereka dengan banyak input, tetapi kita memaksa mereka untuk bisa outputnya banyak. Itu yang pembelajaran kita hari ini mungkin intinya di situ. Bagaimana dalam pembelajaran bahasa apapun, input itu menjadi hal terpenting pertama kali yang harus kita drillkan kepada anak-anak. Nah, setelah ada input, maka ada proses namanya intake. Intake itu tidak semua input itu menjadi intake. Jadi ada input misalnya, kemudian siswa atau at-talabah hum min mimma yasma'un ladaihim al-muhimmat. Jadi ketika mereka mendengar bahasa, mereka itu akan memperhatikan pola-pola tertentu. Mereka pahami, mereka perhatikan. Nah, input yang difahami dan diperhatikan itu akan menjadi intake. Jadi di otak si anak itu mereka akan menemukan kesimpulan-kesimpulan awal yang kita sebut dengan intake. Jadi kalau mungkin intake itu kalau di dunia otomotif, mungkin bapak-bapak yang suka otomotif itu kan ada intake manifold itu. Seperti setelah karburator itu kan ada intake-nya manifold yang memasukkan bensin apa bahan bakar dengan udara kemudian akan ke ruang bakar. Ya sama. Jadi dari input yang dihasilkan anak-anak. Jadi anak-anak itu akan memperoleh pajanan-pajanan bahasa Arab kalau kita mengajarkan bahasa Arab dari apa yang kita simakkan kepada mereka, mereka akan mengambil beberapa pemahaman-pemahaman yang itu mereka perhatikan. Setelah diperhatikan itu menjadi intake. Nah, intake itu akan masuk ke interlanguage, jadi bahasa antara. Jadi umpamanya ada inputnya mereka yang dari beragam input yang kita berikan, mereka punya pemahaman awal tentang pola-pola kalimat yang mereka perhatikan. Kemudian itu akan diserap lagi menjadi bahasa antara al-lughah al-bainiyah itu. Jadi mereka memiliki kompetensi yang kadang-kadang itu belum menjadi bahasa Arab murni. Masih ada campur tangannya dengan bahasa pertama. Pola-pola mungkin masih begitu. Nah, setelah mereka memiliki bahasa antara itu, mereka akhirnya setelah input, intake, interlinguis tadi akan mengeluarkan bahasa itu atau menjadi outputnya. Kalau dalam maharoh,
Kalau dalam maharoh itu biasanya yang input itu kita akan maharotul istima. Intake sama interlanguage itu akan banyak di didrillkan dalam maharoh kiroah. Jadi ketika mereka membaca teks, mereka akan menemukan pola-pola yang mana pola-pola itu akan masuk ke otak mereka. Kemudian setelah pola-pola itu mereka punya kesimpulan-kesimpulan, asumsi-asumsi tentang bahasa Arab itu, kemudian itu akan dimasukkan ke dalam benaknya yang menjadi bahasa mereka, bahasa interlanguage yang mana masih ada pengaruh bahasa pertama itu. Nah, nanti ketika mereka kalam dan kitabah itu sudah output. Jadi kalau kita sederhanakan seperti itu. Akan tetapi input dan intake kemudian interlanguage itu akan selalu mereka perbaharui sesuai dengan konteks yang mereka terima. Jadi ada pembaruan-pembaruan sesuai dengan informasi yang mereka dapatkan. Jadi intinya begitu. Jadi nanti kalau kita mengajarkan bahasa ke anak-anak, intinya dari pembelajaran ini mungkin ada dalam interlanguage misalnya, kalaupun mereka memiliki kesalahan, kesalahannya itu bukan kesalahan yang i'tibati ya, bukan kesalahan-kesalahan yang serampangan. Akan tetapi ada kesalahan-kesalahan tertentu yang polanya sama, yang itu diakibatkan dari intiknya, dari perhatian mereka yang mungkin belum menyerap sepenuhnya kompetensi berbahasa Arab itu. Jadi mesti ada pola-pola kesalahan yang sama. Nah, tadi kalau eh, pemerolehan bahasa tadi kan ada tadi bagaimana peran bahasa pertama. Ada yang bertanya, apakah itu transfernya selalu negatif atau transfernya bisa positif? Tadi kan sudah dijelaskan. Bisa transfer itu bahasa pertama itu bisa menjadi sesuatu yang positif dalam transfer positif, ada juga bisa menjadi transfer negatif. Nah, antara transfer positif dan negatif itu nanti ada yang namanya interferensi. Nah, interferensi itu ada di bawahnya transfer negatif. Kalau interferensi itu mesti negatif, karena interferensi itu berarti kesalahan-kesalahan yang terjadi karena pengaruh bahasa pertama. Jadi ada apa transfer positif, ada transfer negatif. Nah, kalau interferensi itu di mana? Tadi ada yang tanya. Interferensi itu ada di bawahnya transfer yang negatif itu. Nah, kenapa kita belajar ini? Supaya ketika nanti kita mengajarkan bahasa kepada anak-anak, kita punya teori untuk bisa memetakan kira-kira kenapa kok anak-anak siswa saya ini memiliki kesalahan dalam berbahasa dengan pola yang sama. Misalnya di awal-awal anak-anak cenderung akan menyamakan ahruf al-mudhara'ah. Jadi Anita itu alif nun ya ta itu biasanya di awal-awal mereka menganggapnya ya fi'il mudhari itu diawali semuanya dengan ya. Ana yadhabu idal jami'ah misalnya. Ana zahaba ila al-madrasah misalnya. Nah, pola-pola kesalahan itu kenapa terjadi? Ya kita harus melihatnya bahwa dalam bahasa Indonesia memang tidak ada pergantian bentuk fiil ketika zomirnya berubah. Ya pergi saja, tidak pernah ada eh, pergi jadi diganti apanya misalnya kalau saya, kalau kamu jadi apa itu nggak ada. Makanya dalam bahasa ketika orang Indonesia belajar bahasa Arab sangat mungkin di awal-awal mereka akan overgeneralisasi. Jadi menganggap ya secara umum ya memang fiil itu seperti itu. Tapi lambat laun mereka akan belajar. Jadi tujuan pembelajaran kita pada malam hari ini sebetulnya itu, agar supaya nanti kalau ada pola-pola kesalahan dalam anak didik kita, kita bisa melihat sebetulnya ada aspek eh, transfer apa yang salah dari apa yang mereka sampaikan sebagai output kebahasaan. Jadi
Intinya di situ, inti permasalahannya. Mungkin tambahan saya seperti itu nanti supaya ketika kita mengajarkan anak-anak, ketika kita menulis penelitian misalnya, itu kira-kira kesalahannya ada di mana. Eh, dan intake dan interlanguage itu selalu terpengaruh rata-rata kalau PBK itu oleh bahasa pertama mereka. Mereka punya pola bahasa, tapi nanti kalau mereka sudah sampai kepada universal grammar, mereka sudah punya kompetensi tentang perbedaan-perbedaan pola kalimat itu. Setelah mereka mengalami masa mungkin untuk merenungkan bahasa keduanya itu, mereka akan akhirnya memiliki kesimpulan yang baik tentang bagaimana memproduksi bahasa tertentu dengan pola-pola kalimat yang mereka sudah pahami. Jadi itu Ustazah, inti dari eh, perkuliahan kita pada malam hari ini yang disampaikan oleh Ustazah Ustazah Wildayani dan Ustadz Umam tadi. Mungkin saya menambahkannya di situ terkait dengan apa yang ditambahkan. Mungkin itu atau ada mungkin yang pengen diskusikan, monggo silakan kalau ada yang masih mau didiskusikan. Silahkan, ada yang mau didiskusikan atau cukup? Mohon maaf kalau ada suara-suara. Silakan Ustaz Rafli kalau mau ada yang disampaikan. Yakfi insya Allah Ustaz. Ya, Vi. Ustaz, anak, anak ingin nanya Ustaz. Ya, silakan. Makasih Ustaz. Jadi, jadi gini, dari sekian banyak kompleksitas yang ada di dalam sebuah bahasa tersebut, sebagai pendidik, kita di mana tahunya analisa kita untuk melihat peserta didik misalnya eh, kesulitan mereka dalam memperoleh bahasa kedua itu murni karena kompleksitas bahasa target atau karena permasalahan kognitif anak tersebut gitu. Iya, untuk memetakan itu tentu melalui sebuah penelitian harus melalui sebuah penelitian mesin risetnya itu riset yang kecil misalnya. Eh, jadi dalam teori-teori kemarin kan kita sudah membahas pembelajaran pemerolehan bahasa kedua itu dari aspek psikologis. Psikologisnya anak. Kemarin sudah kita bahas dari 2 pertemuan yang lalu mungkin. Kemudian hubungan PBK dengan linguistik. Jadi fonologinya, morfologinya itu kan sudah kita bahas. Nah, dari pemetaan semua aspek itu, tentunya kita akan mendapatkan kira-kira kalau ada anak melakukan kesalahan dalam berbahasa, sulit berbahasa, apakah murni karena kognitifnya yang tidak bisa nyampe atau karena hal-hal yang lain. Jadi tentunya itu nggak bisa kita kita bisa langsung mengasumsikan ini pasti karena ini tidak bisa. Jadi dalam 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 teori kebahasaan anak, nah mohon maaf, dengan intelektualitas serendah apapun, itu kalau memang mendapatkan treatment yang benar dalam pengajaran bahasa, itu mereka akan bisa. Itu dibuktikan ketika mereka memperoleh bahasa pertamanya, kecuali memang ada gangguan-gangguan yang ada di otaknya ya. Tapi kalau mereka tidak punya gangguan sebetulnya, kalau kita melihat anak-anak yang bisa bahasa Jawa misalnya, bisa bahasa Madura, bisa bahasa dalam bahasa ibunya, mereka bisa lancar berbahasa, bahkan dengan tingkat intelektualitas yang biasa-biasa saja. Nah, ketika anak-anak didik kita padankan dengan bahasa Arab, dengan pola-pola yang baik, dengan metode yang baik, maka kenapa kok kita belajar teori PBK, pemerolehan bahasa kedua?
kenapa kok bukan pembelajaran, kok arahnya ke pemerolehan? Karena pemerolehan bahasa itu dianggap alamiah. Jadi saya menjawab yang tadi, jadi tidak bisa kita mengasumsikan sesuatu tanpa penelitian, meskipun itu penelitiannya mungkin skupnya kecil. Jadi bagaimana sebagai pendidik kita bisa tahu apa sih yang menyebabkan anak itu tidak berkembang bahasa keduanya kalau kita ngajar bahasa Arab misalnya, yaitu tentu kita lihat dari aspek tadi ada yang menyarankan ya kalau memang belajar bahasa kedua itu ya harus pakai thoriqah al-mubasyarah. Jadi kita pakai metode langsung. Kenapa kok thoriqah mubasyarah? Karena indama nahnu nasma nahnu nastati an natakallam. Jadi kalau Ibnu Khaldun mengatakan as-sam'u abul malakat al-lisaniyah, mendengar itu adalah inti kompetensi dalam pemerolehan bahasa. Itu karena memang tidak mungkin kita bisa berbahasa tanpa kita banyak menyimak. Nah, thoriqah mubasyarah kenapa diunggulkan dalam maharot itu ya karena memang ya dari menyimak itulah anak-anak bisa berbahasa. Jadi eh, dengan melihat metode-metode, jadi kita melihat mungkin dari aspek psikologis apa sih anak itu yang menyebabkan tidak bisa berbahasa Arab? Mungkin karena dia filternya terlalu tinggi. Jadi dia takut salah, dia takut, makanya itu yang kita perbaiki. Jadi anak-anak harus berani berbahasa meskipun di awal-awal mungkin akan salah. Karena ya itu tadi kita hubungkan dari psikologi tadi kan kita hubungkan akhirnya ke yang kita pelajari hari ini tentang pemerolehan bahasa yang kedua itu. Jadi bagaimana anak itu mampu memperoleh sebanyak-banyaknya kita pajankan kepada input, kemudian mereka akan menyimpulkan, memperhatikan beberapa titik, kemudian akan menjadi bahasa antara interlinguage itu, kemudian nanti outputnya semakin baik. Jadi Dewi, tadi Ustazah Dewi yang bertanya kalau nggak salah. Iya, iya, iya. Ya. Jadi Ustazah Dewi, kita tidak bisa mengklasifikasi ini kira-kira ada apanya tanpa melakukan sebuah penelitian. Makanya hari ini saya juga akan menyampaikan tentang UTS. Kita kan punya hutang satu mata kuliah, seingat saya. Suatu malam saya nggak bisa hadir kalau nggak salah. Ya, Ustaz. Saya masih mengingat itu. Dan itu akan kita ganti, jadi kuliahnya tetap untuk UTS yang UTS-nya asinkronus, jadi tidak harus. Bentar saya share, saya sudah membuat bentuknya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan Ustaz-Ustazah? Ya, Ustaz. Kelihatan. Ya, ya. Jadi tugasnya untuk UTS itu mereview 10 artikel jurnal yang temanya tentang iktisab al-lughathaniyah atau second language acquisition. Jadi boleh menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, atau bahasa Indonesia. Yang penting harus ada 3 artikel yang berbahasa Arab, yang temanya tentang iktisab al-lughathaniyah. Akan tetapi yang diambil, jadi maaf Ustaz tadi mungkin saya hubungkan di sini juga nanti jawaban saya. Jadi Ustazah ini harus sudah punya judul tesis. Kan masing-masing sudah punya apa belum? Sudah. Sudah. Ustaz. Ya, kalau sudah punya berarti alhamdulillah Ustazah tidak perlu berpikir keras untuk mengambil judulnya apa. Jadi ada nama, ada NIM-nya, ada mata kuliahnya, ya Iktisab Lughathaniyah. Saya tadi lupa kalau mata kuliahnya sama semuanya. Ini dosennya ini. Judul tesisnya itu ditulis. Kemudian ustadz-ustadzah yang harus dicantumkan itu adalah
eh, nama. Satu itu namanya siapa. Ini harusnya saya ganti supaya nggak membingungkan. Ini nama. Namanya siapa? Penulisnya siapa maksudnya? Penulis ya. Bukan enak. Atau penulis. Penulisnya artikel itu siapa? Terbit tahun berapa? Judulnya apa? Nama jurnalnya apa? Volume berapa? Dan yang harus ada doinya. Doinya harus ada nanti supaya nanti ketika mensitasi kita mudah. Nanti kan di UM harus pakai Sutero atau Mendeley satu-satu nulis tesisnya. Nah, jadi tugas ujian tengah semesternya itu Ustadz Ustadzah mengumpulkan 10 artikel yang terkait dengan iktisabul lughah atsaniyah yang akan menjadi landasan filosofis Ustadz Ustadzah dalam menganalisis tesis nanti. Jadi hubungkan, jadi cari landasan filosofisnya. Umpamanya ada yang tadi analisis apa ya? Analisis interferensi namanya. Interferensi belajar bahasa Arab di mana misalnya kemudian dianalisis itu ada berapa banyak misalnya. Nah, itu ada berapa banyak kasus interferensi yang dialami oleh anak-anak di MTS atau MA mana itu satu-satu klasifikasi. Nah, untuk bisa melihat itu sebagai aspek kesalahan berbahasa, itu kan tentu kita harus memiliki landasan teoritik filosofis terkait dengan eh, judul tesis yang akan kita kembangkan. Nah, itu saya nyari jadi judulnya apa. Dari judul itu pasti karena itu kita pemrolehan bahasa kedua kan memang pembelajaran bahasa Arab. Itu mesti ada teori-teori pemrolehan bahasa yang menjadi landasan dari judul yang kita tulis. Jadi intinya itu. Saya arahkan begitu kenapa? Saya paksa ustadz-ustadzah untuk membaca 10 artikel ini yang nanti akan berguna ketika menyelesaikan tugas akhir tesis. Jadi nanti ketika ujian ustadz-ustadzah sudah punya. Kenapa sih kok saya menulis judul ini? Misalnya. Ya karena dalam teori pemerolehan bahasa itu ada klausul tentang apa. Kalau memang ustadz-ustadzah arah penelitiannya ke psikolinguistik atau arahnya ke aspek-aspek pembelajaran nahwu, sorof, dan lain sebagainya, itu kan bisa dikaitkan dengan teori-teori generatif grammar itu atau teorinya Chomsky dengan generatif grammar itu. Jadi tugasnya seperti itu. Jadi 10 artikel ini yang pertama, jadi nama penulisnya tadi, tahunnya berapa, judul artikelnya apa, yang ada di dalam jurnal itu, nama jurnalnya apa, volumenya. Yang harus di resume itu adalah pendahuluannya, pengantar lah sebetulnya. Pengantar judul ini membahas tentang apa. Intinya di pendahuluan itu saya pengennya Ustaz-Ustazah menampilkan artikel di atas itu bahas tentang apa. Itu kan ada pendahuluannya. Ini bahas ini misalnya. Kemudian metode apa yang digunakan oleh artikel itu. Kemudian hasil dan pembahasan singkat. Hasilnya apa? Jadi tulisan itu hasilnya apa? Di dalam artikel itu dia menghasilkan apa dan mungkin kutipan-kutipan pembahasan kunci itu dimasukkan. Jadi sama. Ini yang pertama, kemudian sama. Polanya boleh Ustadz-Ustadzah ganti misalnya di sini ada garisnya, kemudian ini isinya, monggo. Akan tapi isinya yang harus muncul itu supaya nama penulisnya siapa, judul artikelnya apa, jurnalnya apa,
Dan doi-nya itu harus bisa diklik. Karena doi itu nanti akan saya gunakan untuk melacak jurnalnya kalau saya ingin membaca jurnal itu secara utuh. Jadi itu sama. Nah, yang kedua begitu sampai 10 eh, artikel. Awalnya saya inginnya lebih dari ini, tapi karena memang ini UTS, mungkin nanti eh sebelum UAS kalau memang memang apa UASnya kan yang jelas tugas kelompoknya kan PPT kemarin direvisi sesuai dengan masukan dari teman-teman. Kemudian resume materinya juga dikumpulkan. Jadi yang kemarin sudah presentasi, kemudian resumenya belum sempurna, mungkin masih bisa ditambah ini itu, silakan disempurnakan. Nanti itu akan dikumpulkan di akhir sebelum UAS, sebelum ujian. Nah, untuk tugas akhir eh, ini bisa ditambah. Jadi saya pengennya Ustadzah keluar dari mata kuliah saya minimal itu sudah punya gambaran landasan teoritik terkait dengan judul yang akan ditulis itu secara teori pemrolehan bahasa kedua. Silakan kalau ada yang ditanyakan. Untuk ini Ustaz izin bertanya untuk ya, masalah penulis jurnal itu. Misalkan jurnal itu kan 4 atau 3 orang yang mengerjakan. Apa cukup nama yang awal aja, at all gitu, apa harus ditulis semua Ustaz? Soalnya kan nanti di doi-nya itu kan sudah bisa diketik juga. Iya, Apa emang satu aja. harus utuh Ya kayak atau kayak aja? citasi jurnal itu, penulis pertama saja. Yang penting ada doi-nya nanti kan gampang. Kita lacak kan mudah. Ya penulis pertamanya saja supaya tidak terlalu banyak. At all aja. Ustaz, Iya. untuk isinya itu dilanjut ke metode itu ya Ustaz ya? Di Setelah mana? untuk isi dari itunya setelah metode lanjut langsung ke isi gitu. Hasil dan pembahasan itu saja. Oh, hasilnya pembahasan langsung situ ya. Iya, jadi pendahuluannya itu pengantar. Jurnal itu bahas apa, ini. Ya kayak latar belakang sebuah eh, artikel lah pendahuluan itu. Kemudian metode yang digunakan di apa. Kemudian yang terakhir itu hasil dan pembahasannya. Berarti isinya di situ, di hasil dan pembahasan itu. Hasilnya apa. Dibuat pointer itu juga mudah. Umpamanya dari satu artikel itu menghasilkan berapa hasil penelitian misalnya. Ada 5, poinnya 5 ya ditulis 5. Satu apa, kemudian penjelasannya bagaimana, itu yang saya maksud dengan hasil dan pembahasan ini. Mungkin begitu. Mungkin gambaran umumnya ada di abstrak ya Ustaz ya. eh Bisa abstrak itu menjadi pengantar. Tapi abstrak itu kan kalau abstrak itu kan mesti ada kata pembuka. Setelah kata pembuka biasanya eh, statement awal satu kalimat biasanya kan dia tujuannya apa? Tujuan dari artikel itu apa? Setelah tujuan biasanya metode. Setelah metode kan hasil. Setelah hasil biasanya closing statement itu, statement penutup. Nah, kalau yang kita masukkan di situ ya terlalu singkat. Kalau kita ngambil dari abstraknya, abstrak itu kan sangat singkat dan hasilnya pun kan sangat 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 global kan Mas Yan. Jadi harus harus benar-benar rinci menghasilkan apa, pembahasannya seperti apa dari hasil itu. Ya mungkin eh, tidak banyak lah, mungkin satu satu judul artikel itu mungkin ya sekitar 2 halaman mungkin kalau memang eh, sudah dirinci kelihatan 1,5 bisa sampai 2 halaman. Jadi
abstrak itu hanya pengantar kan isi dari artikel itu apa. Biasanya kan isinya ya itu. Abstrak itu isinya ya pembuka pertama, kalimat pembuka, kemudian setelah itu tujuan, setelah tujuan itu metode, setelah metode itu hasil, biasanya hasil itu yang paling banyak. Kalau kita buat komposisi hasil di abstrak itu kan sekitar mungkin 45%-nya itu atau 40 sampai 50 itu kan hasil komposisi yang harus ada di abstrak itu baru closing statement itu. Nah, Ustaz Salma mungkin kalau kalau melihat abstraknya ya mungkin tidak cukup untuk bisa mengerjakan ini. Maksud saya Untuk pendahuluan itu poin-poinnya kan ada apa latar belakang, gap, kemudian ada rumusan masalah, tujuan itu harus dicantumkan semua, Ustaz. enggak. Kalau semuanya akhirnya masuk semuanya nanti kebanyakan. Pendahuluan itu eh, isi dari artikel itu apa? Sebetulnya begitu. Dia membahas apa? Eh, kalau latar belakang ada Zohiroh dulu, kemudian ada yang sesuatu yang menarik, yang al-muthirah lil ihtimam itu biasanya kemudian ada eh, gap, ada novelty, macam-macam itu kan ya nanti panjang Ustaz Umam. Jadi pendek saja. Umpamanya tentang pembelajaran apa ya? Pembelajaran ada artikel tentang eh, sejarah ilmu balaghah misalnya. Nah, di pendahuluan itu Ustaz cukup mengatakan bahwa artikel ini membahas tentang sejarah ilmu balaghah mulai dari kajian kritik sastra Arab, kemudian menjadi eh, mengarah kepada periodisasi ma'rifah sebagai sebuah pengetahuan, kemudian menjadi ilmu atau sains. Di masa-masa awal, ilmu balaghah adalah teori kritik sastra yang diorientasikan kepada eh, apa ya kesusastraan Al-Quran. Nah, kemudian di periode pertengahan Abdul Qahir Al-Jurjani, kemudian zaman sebut nama-namanya yang ada di artikel itu. Kemudian eh, di periode itu zaman sebutkan tokoh-tokohnya dan di periode di akhir ilmu balaghah mengalami stagnasi, tidak berkembang setelah Asakaki misalnya dengan Miftahul Ulum. Ketika Asakaki menulis Miftahul Ulum, kemudian balaghah tidak berkembang sebagai kajian ilmu karena kitab-kitab yang ada setelah itu hanya menjadi pentahkik atau misalnya. Itu kan sudah cukup sebetulnya. Jadi artikel yang panjang itu kita baca semuanya, kemudian kita sampaikan artikel ini menulis ini. Kalau tentang pembelajaran bahasa Arab di gejala psikologis anak-anak autis dalam mempelajari bahasa Arab. Nah itu kan Ustadz-ustadzah ya artikel itu nulis apa sih tentang bagaimana artikel ini eh, dilandaskan pada sebuah penelitian tentang gangguan psikologis yang dialami oleh anak-anak autis ketika belajar bahasa Arab. Ada beberapa gejala yang gini. Itu maksud saya pengantarnya itu mungkin kalau dibuat komposisi mungkin ya satu paragraf cukup. Satu paragraf, dua paragraf. Yang penting ketika orang membaca pendahuluan itu sudah tahu isi artikel itu apa. Kemudian metodenya apa, kemudian hasilnya seperti apa. Jadi tidak semua yang ada di latar belakang itu kita tulis. Cuman
mengasih informasi sebagai pendahuluan informasi terpenting dari artikel itu. Mungkin itu, Pak. Silakan yang lain mungkin kalau ada yang masih dipertanyakan. Jadi saya minta ini benar-benar dikerjakan yang sesuai dengan judul tesisnya. Karena memang tujuan dari tugas saya ini adalah supaya ketika ustadz-ustadzah nanti benar-benar sudah menulis tesis, ini punya acuan secara teoritik bahwa ada gejala bahasa secara iktisabul lughah yang secara teori PBK itu apa yang saya angkat sebagai tesis itu memang jadi fenomena yang umum dalam teori pemulihan bahasa. Intinya itu. Jadi tolong dikerjakan benar-benar supaya nanti kalau saya ngasih tugas dari perspektif ini misalnya. Kemudian ustadz lain mungkin akan juga memberi tugas yang lain lagi. Kalau bisa, itu ustadz arahkan semuanya ke tesis yang mau ditulis. Tujuannya agar supaya ketika nanti benar-benar menulis tesis itu, ustadz sudah ringan. Sudah banyak teori yang dikuasai sehingga ketika mengembangkan tesis itu sudah tidak perlu berdarah-darah lagi karena prosesnya sudah kita mulai sejak semester 1. Jadi tujuan saya itu supaya karena memang rata-rata hambatan teman-teman S2 itu apalagi yang kelas jauh, kelas guru itu ketika sudah nulis tesis itu banyak yang mengalami kendala karena waktunya banyak tersita untuk mengajar akhirnya lupa nggak selesai-selesai. Tapi kalau dari awal sudah diarahkan untuk itu mungkin jadinya nanti lebih mudah. Mungkin itu. Sudah ada tanda perkutut berbunyi berarti ini sudah jam malam. Ya silakan kalau ada yang mau bertanya. Ustaz Umam mungkin sudah apa yang saya Sudah, syukur Ustaz. Jadi itu ya. Nanti ini akan saya kirim ke grup formnya ini. Nanti akan segera saya buatkan Google Drive. Jadi dalam waktu 1 minggu selesai. Insya Allah. Insya Allah ya. Tambah sedikit waktu. Tambah sedikit, ya. 2 minggu, Ustaz. Ya. Makin lama semakin nggak selesai. Ya gini aja, kita target. Nanti saya mungkin akan mengingatkan yang belum mengirim. Target kita minggu depan selesai. Tapi memang kalau yang belum mungkin setelah itu masih bisa saya kasih toleransi waktu. Kemudian tolong juga PPT-nya dikirim lebih awal. Dari hari ke hari saya melihat pertanyaannya itu semakin berkurang. Di awal kuliah dulu semuanya menulis pertanyaan. Sekarang kan gitu. Mungkin karena sibuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Itu akhirnya tidak sempat melihat PPT-nya temannya dan tidak sempat membuat pertanyaan. Sehingga beda nanti kalau ustaz-ustaz sudah baca PPT-nya kemudian buat pertanyaan, itu lebih enak memahami wacana yang disampaikan oleh teman-temannya. Jadi tujuannya kan itu memang. Dan juga mungkin saya juga akan merekap yang sudah menulis pertanyaan itu siapa saja. Mungkin itu satu-satu sudah jam 9:06. Mungkin sampai ketemu minggu depan. Mudah-mudahan semuanya diberikan kesehatan, diberi kelancaran, yang kuat untuk bisa tetap mengajarkan bahasa Arab. Mudah-mudahan nanti bisa masuk bersama-sama dan keluar bersama-sama, tidak ada yang tertinggal. Amin. Amin.
2 tahun selesai. Bismillah. Ya, terima Wah, kasih. Wal Udah, bagus muwaffiq. Pak. Kita akhiri subhanakallahumma wa bihamdika. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.